Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikola Zikri dari Prodi Sosiologi NIM 221034 dengan dosen pengampu Bapak Endri Bagus Prastyo Esos MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung dalam kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Kemudian proses terbentuknya kelompok sosial itu karena naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama, berdampingan satu sama lain untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Kemudian secara sosiologis, kelompok sosial merupakan objek vital dalam setiap kajiannya, karena sosiologi berusaha melihat masyarakat secara utuh dan menyeluruh, baik dengan individu maupun kelompok. Kemudian, kelompok sosial mempunyai klasifikasi. Ada beberapa pendapat menurut para ahli itu Ferdinand Cornish. Ada dua jenis klasifikasi. Yang pertama itu ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Apa sih Gemeinschaft itu? Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang berdasarkan identitas, tempat lahir yang sama, asal daerah yang sama. Contohnya, saya mengikuti himpunan mahasiswa Kundur yang biasa disebut dengan HIMKA, yang dimana himpunan tersebut berisi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari daerah Kundur. Kemudian Gesellschaft adalah kelompok sosial yang berdasarkan pekerjaan yang sama, kegiatan yang sama. Contohnya masih berkaitan dengan daerah Kundur. Di daerah Kundur itu ada yang namanya komunitas pitung racing Kundur, yang dimana komunitas tersebut berisi motor-motor pitung yang berasal dari daerah Kundur. Kemudian menurut Charles Horton Cole itu ada dua jenis klasifikasi. Ada primary group dan secondary group. Primary group adalah kelompok sosial yang ditandai dengan adanya interaksi antar anggota yang terjalin lebih intensif dan lebih akrab. Contohnya lingkungan keluarga, teman, dan komunitas pada masyarakat. Kemudian secondary group adalah kelompok sosial yang dimana hubungan yang terjalin juga intensif, tetapi tidak bertatap secara langsung atau berjauhan. Walaupun tidak bertatap secara langsung, anggota kelompok tersebut dapat berkomunikasi menggunakan media komunikasi. Contohnya itu grup WA. Saya masuk grup alumni SMK Negeri Kundur. Walaupun saya sudah menjadi alumni SMK Negeri Kundur, saya masih bisa berinteraksi melalui grup WA tersebut. Kemudian ada menurut Merton, klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok yang dimana setiap orang secara fisik menjadi anggota tersebut. Contohnya itu ada seorang mahasiswa yang menjadi anggota HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Dia sudah tidak aktif lagi, tetapi statusnya masih tetap menjadi anggota. Kemudian reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang bukan menjadi anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilaku. Contohnya itu ada seseorang yang terinspirasi bergaya dan berperilaku seperti layaknya polisi, badannya gagah, kemudian berwibawa, tetapi dia bukanlah seorang polisi. Saya akan menampilkan contoh dari teori Gemeinschaft, yaitu HIMKA. Di sini ada kegiatan lapang baca dan diskusi mingguan di setiap minggunya. Dan contoh teori Gesellschaft yaitu komunitas pitung racing Kundur. Di sini ada beberapa kegiatan di komunitas tersebut. Kemudian ada klasifikasi primary group. Di sini ada beberapa kegiatan organisasi kepemudaan
di lingkungan masyarakat. Jadi kelompok sosial di sini kita sudah melakukan atau menerapkan kegiatan kelompok sosial tersebut. Jadi dalam sosiologi itu dikembangkan lagi melalui teori dan pendapat-pendapat para ahli. Nah, jadi materi yang saya sampaikan mengenai kelompok sosial di sini dan klasifikasi menurut beberapa pendapat para ahli itu sudah berada di salah satu jenis klasifikasi yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi tujuan terbentuknya kelompok sosial di sini untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai yang sudah ada. Kemudian di dalam struktur sosial itu sangat penting dalam suatu masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.